Shalom anak-anakku pemuda GKO Cibitung. Kita akan memulai ibadah pemuda dan biarlah kita memulainya dengan doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah pemuda kami melalui video streaming. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kami sepanjang ibadah ini. Dan ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua
Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengar firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, sehingga apa yang kami dengarkan hari ini dapat kami pahami sebagai pemuda, dan dapat mewujudkannya juga sebagai pemuda Kristen di tengah-tengah dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang menjelang sore, anak-anakku pemuda GKO Cibitung. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari 7 kebiasaan yang merusak diri. Sudah 3 hal disampaikan dan sekedar mengingatkan, saya akan review secara cepat. Tetapi kemudian kita akan bahas 4 yang lain yang selama ini sudah tertinggal. Hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Akan kita baca demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Hari ini saya akan menguraikan pertama-tama 7 kebiasaan buruk yang merusak diri. Kalau saudara masih ingat, yang pertama adalah rasa malu. Hal yang kita bahas waktu itu adalah, ingat, rasa malu bisa menjadi alat yang merusak diri. Ada rasa malu yang tidak diakui, ada rasa malu yang tidak diselesaikan, ada rasa malu yang berlebihan, atau ada orang yang tidak berdamai dengan masa lalunya. Yang kedua, kita bicara mengenai uncontrolled thought, atau pikiran-pikiran yang tidak terkontrol. Pikiran-pikiran yang tidak terkontrol, kita ingat, pikiran juga kalau tidak dikontrol, bebas tanpa kendali, juga dapat menjadi alat yang merusak diri. Yaitu pikiran yang tunduk pada atau yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, ini berbahaya. Ya, pikiran kita tidak dikendalikan oleh akal sehat, tapi oleh hawa nafsu. Yang kedua, pikiran yang tidak takluk kepada kebenaran Allah. Takluknya kepada tahyul, kepada dongeng-dongeng, kepada ramalan bintang. Yang ketiga, pikiran yang isinya hanya kepentingan diri sendiri. Pikiran yang egois. Semuanya bersifat egosentris. Diri berpusat. Diri kita adalah pusat buat semuanya. Itu hal yang merusak. Yang ketiga, kita masih ingat topik terakhir sebelum kita libur adalah compulsions, yaitu menekan atau orang yang suka memaksakan kehendak. Orang yang memaksakan kehendak ini sesuatu yang merusak diri sendiri sebenarnya. Karena orang yang punya kebiasaan memaksakan kehendak, yang pertama, kehendak yang dia punya menjajah dan mengintimidasi orang lain. Itu menimbulkan orang tidak suka, bahkan orang bisa melakukan perlawanan terhadap diri kita. Yang kedua, memunculkan arogansi, karena dengan memaksakan kehendak itu menunjukkan bahwa kita merasa diri paling baik, paling benar, paling tahu, paling hebat. Dan yang ketiga, dengan memaksakan kehendak, apalagi kalau kita punya jabatan yang strategis, dengan memaksakan, menyuruh orang melakukan segala sesuatu, itu kita sudah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan, dan itu buruk buat kita. Hari ini saya akan lanjutkan dengan yang keempat, yang disebut dengan fear atau ketakutan. Ketakutan itu mencakup apa saja. Memangnya takut itu merusak? Ya, takut itu merusak. Karena ketakutan itu ya menggerogoti bukan saja kepercayaan diri, tapi juga bisa menggerogoti fisik kita, menggerogoti psikis kita, menggerogoti iman kita. Sehingga hal-hal yang bisa kita lihat yang terjadi, yang pertama adalah ketakutan yang disebabkan oleh rasa bersalah atau dosa atau malu. Ya kita tahu ya, waktu Adam sembunyi bersama Hawa, karena mereka takut. Dan mereka juga malu. Takut karena apa? Karena telah berbuat salah. Orang kalau takut,
Itu karena ada berbuat salah. Yang kedua, ada yang disebut dengan rasa takut terhadap hal-hal yang horor. Ketakutan-ketakutan itu sebenarnya tidak perlu ada. Kita harus berani melawan hal-hal yang gelap. Tapi justru banyak orang memakai hal-hal yang gelap menjadi komoditi bisnis, film horor dan lain-lain. Harusnya itu diperangi, bukan ditakuti. Kita tidak berani ke belakang, ke tempat-tempat gelap, tidak berani sendirian. Ketakutan-ketakutan seperti itu merusak. Yang ketiga, ketakutan terhadap hal yang belum pasti. Nah, ini juga. Orang yang seperti ini kurang berani ditantang. Kurang berani mengantisipasi. Ya, dia lebih baik tunggu diam karena dia tidak tahu hal-hal yang belum pasti. Justru hal-hal yang belum pasti Tuhan kasih sekarang kita hikmat. Menggunakan banyak perangkat, termasuk doa, yang membuat kita tidak duduk diam menunggu hal yang belum pasti. Banyak hal kita lakukan untuk mengantisipasinya. Yang keempat, ketakutan karena mengetahui kondisi diri yang tidak memadai. Karena kondisi tidak memadai, tidak bisa ini, tidak kurang ini, dan segala macam, akibatnya takut. Disuruh ini, takut. Diminta ini, takut. Kenapa? Ya, saya nggak bisa. Ketidakbisaan harusnya ditanggalkan dengan belajar jadi bisa. Bukan malah menumpuk atau memupuk ketakutan yang mencegah kita untuk belajar. Kalau merasa diri belum memadai, tingkatlah kapasitas supaya kita bisa memadai. Nah, ketakutan itu buruk buat kita. Yang berikutnya, saudara, adalah hopelessness atau ketiadaan harapan. Atau singkatnya, orang-orang putus asa. Orang-orang yang semacam ini, ya, orang yang putus asa itu dapat merusak diri. Karena orang yang putus asa itu menyebabkan orang nggak mau lagi berjuang. Orang itu kehilangan daya juangnya. Orang yang putus asa juga kehilangan daya hidupnya. Dan kita sering dengar orang yang putus asa seringkali menghancurkan hidupnya atau bahkan membunuh dirinya. Atau orang yang putus asa itu kehilangan sosok pegangan, baik terhadap Tuhan maupun terhadap keluarganya atau orang-orang yang dipercaya. Dia menganggap this is the end of the world. Di sini udah kiamat. Jadi nggak usah berharap sama siapa-siapa lagi karena sudah hancur semuanya. Benarkah demikian? Bahkan orang yang putus asa sebenarnya adalah orang yang kehilangan arah hidup. Karena dia udah nggak mikir lagi. Dia taunya hancur, dia tudahnya sudah berantakan. Salah. Ketiadaan harapan atau keputusasaan itu penyakit yang harus dilawan. Sekecewa, segagal apapun, tidak boleh menghentikanmu untuk tetap berjuang. Yang berikutnya adalah bitterness atau kepahitan sebenarnya ini. Ya, kepahitan. Kepahitan yang dalam hal ini boleh dikatakan orang yang kepahitan itu tentu pernah terluka, marah, jengkel, semua gabung jadi satu. Dan orang-orang yang kepahitan, ya, biasanya itu akan boleh dibilang bersahabat dengan kebencian, bersahabat dengan dendam, ya, kehilangan kasih, ya, bahkan dia bisa kehilangan kesehatan fisik, psikis, bahkan rohani, karena dia menyimpan yang pahit. Dan sudah terbukti, orang yang menyimpan kemarahan berlama-lama, kejengkelan berlama-lama, trauma berlama-lama, tidak akan menimbulkan sukacita, malah menimbulkan keburukan dalam segala unsur dalam hidupnya. Yang berikutnya, saudara-saudara, yaitu insecurity atau merasa tidak aman. Anda merasa seperti itu? Merasa tidak aman, ya, khawatir berlebihan karena, orang nilai kita apa ya? Anak sekarang bilang rese banget sama penilaian orang, ribet banget dengan penilaian orang, sehingga kemana-mana dia nggak percaya diri karena ada perasaan insecure, merasa tidak aman, khawatir penilaian berlebihan dari orang, khawatir juga berlebihan pada keselamatan diri. Kayak akhir-akhir ini, ya, memang kita harus rajin cuci tangan, ya harus, tapi jangan sampai nggak ngapa-ngapain sampai ngurung diri, ya. Lalu makanan minuman bagaimana? Tetap harus dibeli kan. Nah, kewaspadaan dan kehati-hatian bisa mengakali apa yang disebut dengan perasaan insecure. Yang ketiga,
Khawatir berlebihan yang menyebabkan orang percaya jadinya percaya jimat. Udah berdoa nggak percaya juga. Kemana-mana nggak yakin. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Akhirnya dikasihin orang kalung. Katanya kalau pakai kalung ini pasti mantep. Dipercaya. Padahal mah sugesti aja itu. Udah itu terlibat kegelapan lagi. Baru di situ dia merasa aman. Bayangkan, diri kita segede begini, dilindungi oleh kalung kecil. Apa nggak terbalik? Kita yang ngejagain kalungnya. Dan perasaan yang tidak aman justru juga merusak kepercayaan diri kita kepada orang lain. Jadi nggak ada seorang pun yang kita percaya. Kita percaya sama kalung malah tadi. Di sini kita juga tidak percaya sama Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan tidak bisa menjaga dan melindungi kita. Di situ kesalahannya. Lalu bagaimana cara mengatasi yang ketujuh hal ini? Pertama, ambil sikap. Jangan meremehkan apa yang sedang saudara hadapi. Kayak begituan aja diributin, digede-gedein. Jangan remehkan. Tapi juga jangan berlebihan, membesar-besarkan sesuatu. Semua ada dalam sebuah upaya untuk memperjuangkan menjadi lebih baik. Yang kedua, akui di hadapan Allah apa yang sedang kau rasakan. Mulai dari hal yang pertama sampai hal yang terakhir. Dan bereskan itu di hadapan Allah. Dan yang ketiga, minta Roh Kudus memandu hidup kita. Seperti Roma 8 di depan tadi katakan. Siapa dituntun oleh Roh Allah, dia anak-anak Allah. Siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. 7 hal ini menunjukkan bahwa orang sedang tidak dipimpin oleh Roh Allah, tapi dipimpin oleh pikiran, dipimpin oleh situasinya. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Allah, 1 Timotius mengatakan, roh yang diberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian dan ketertiban dan kasih. Karena itu saudara, kalau saudara jumpai dari antara 7 hal ini ada perkara yang melekat dalam diri kita yang tidak benar, mari bereskan dan selesaikan. Tinggalkan itu. Dan biarkan kuasa Allah menjamah dan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan hari ini jadi berkat buat kita semua dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa di dalam doa syafaat. Allah Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat anak-anak muda kami ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan melindungi mereka. Tuhan tetap menetapkan arah hidup mereka. Dan arah hidup mereka jalani sungguh-sungguh dengan pertolongan Tuhan. Apa yang sedang terjadi belakangan ini di tengah-tengah negara kami tidak menghambat mereka untuk terus menggali dan meningkatkan potensi mereka. Sehingga potensi mereka menjadi betul-betul punya arti dan semakin hari semakin ditingkatkan oleh Tuhan. Apabila mereka ada dalam pendidikan, mereka disanggupkan oleh Tuhan menyelesaikan semua pendidikan-pendidikan mereka melalui cara-cara online dengan hasil yang baik. Juga mereka yang mahasiswa pun mengerjakan dengan cara yang online. Mereka pun dipimpin dan disertai Tuhan sehingga menghasilkan yang terbaik. Mereka yang bekerja dari rumah, Tuhan juga berkati supaya pekerjaan mereka pun dapat diselesaikan dengan baik. Mereka yang tetap harus masuk kerja, Tuhan juga menyanggupkan mereka, melindungi mereka, membungkusi mereka. Sehingga mereka tidak tertular oleh virus yang ada. Dan kami berdoa Tuhan menyelimuti, melindungi kami semua, jauh dari semua bentuk-bentuk pengaruh-pengaruh virus itu kepada keluarga kami, pada gereja Tuhan dan pada masyarakat kami di sekitarnya. Tuhan memimpin juga, menolong pimpinan kami Presiden Jokowi, yang sedang mengatur dan mengurusi segala hal ini. Mampukan dia Tuhan dengan hikmat Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami Tuhan, ayah kami, ibu kami, Tuhan memberkati mereka. Biarlah hidup orang tua kami ada dalam pertolongan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh baik. Ya Bapa. Teramat baik.
bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan. inilah doa kami di hadapan. Dengan urapan Bentuk kami seperti bencana. ku dibaharui selalu. Lebih lagi ya Tuhan, Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Aku mau seperti-Mu Yesus. Mari angkat kedua tangan kita bersama, segenap hati, segenap jiwa. Ini mau disempurnakan seperti Engkau Tuhan. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu Di dalam segala hidupku, dalam setiap di dalam setiap jalanku, memuliakan. Aku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
Anak-anak pemuda GKU Cibitung, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.